Hadirin penonton sekalian yang berada di Gor Pangsuma, kami minta untuk berdiri sejenak karena kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Sekali lagi kami mohon untuk seluruh hadirin penonton yang berada di Gor Pangsuma untuk berdiri sejenak karena kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Dan lagu Padamu Negeri terus membangkitkan semangat dan gairah kita untuk menyaksikan lanjutan Liga Futsal Profesional musim ini di pekan ke-10, tentunya di match kedua mempertemukan Radit FC Pontianak versus Bintang Timur Surabaya. Bintang Timur Surabaya menggunakan jersey berwarna hitam. Dan berikut adalah starting five dari Bintang Timur Surabaya. Seperti ada Nazil Purnama, kemudian Iqbal Rahmatullah, kemudian Dieginho, kemudian Firman dan Galo. Dan berikut adalah wasit pertandingan yang akan memimpin jalannya laga di hari ini. Yakni ada wasit dari Windy Agustina Putra yang berasal dari Jawa Barat. Sementara Radit FC Pontianak menggunakan jersey bercorak kuning tadi ya. Dan itu adalah Hector Soto, pelatih dari Bintang Timur Surabaya. Kalau kita menilik sebenarnya cukup mengejutkan ya, bahwasanya dari pekan putaran pertama hingga minggu-minggu pertama putaran kedua, Bintang Timur Surabaya kokoh di puncak klasemen tak terkalahkan. Namun di hari Sabtu lalu di tanggal 20 Mei 2022, akhirnya Bintang Timur Surabaya menelan kekalahan pertamanya di musim ini. Dikalahkan dengan skor 2-3 oleh Pendekar United, di mana 2 gol diciptakan dari Bintang Timur Surabaya, yakni Dieginho dan juga Firman Ardiansyah. Firman Adriansyah. Dan tentunya ini merupakan kekalahan pertama bagi Bintang Timur Surabaya di musim ini. Apakah Bintang Timur Surabaya di penghujung mengakhiri laga sebelum akhirnya kembali pulang ke Pulau Jawa, yakni match terakhir di hari ini di Gor Pangsuma Kota Pontianak, akankah memetik 3 poin di hari ini? Kita masih menunggu dan tentunya menyaksikan laga. Kalau kita juga flashback, Bintang Timur Surabaya saat ini masih bertengger di posisi klasemen 1 sementara dengan raihan 35 poin. Sementara Radit FC Pontianak yang tampil di depan tanah kelahirannya sendiri ya, karena juga Radit FC juga berasal dari Konta Pontianak sama seperti Kancil WHW. Radit FC Pontianak bertengger di juru kunci yakni di klasemen ke-12 dengan raihan 8 poin. Sedikit catatan bahwasanya Radit FC adalah tim promosi yang menjuarai runner-up Liga Futsal Nusantara tahun 2022 dan berhak melaju ke Liga Futsal Profesional di tahun ini. Dan kick off baru saja ditiupkan oleh wasit
Dari layar kaca Anda menyaksikan Bintang Timur Surabaya menggunakan jersey berwarna hitam dari sisi kanan. Sementara Radit FC Pontianak menggunakan jersey berwarna kuning dari sisi kiri Anda menyaksikan. Nah, kembali di layar kaca kali ini Bintang Timur Surabaya langsung menurunkan Galuh dan juga Dieginho di menit-menit awal untuk langsung melesatkan pertandingan. Jadi ini pertandingan yang cukup unik bahwasanya Bintang Timur Surabaya ini adalah pemimpin klasemen dengan raihan 35 poin. Sementara Radit FC adalah juru kunci dari klasemen sementara Liga Futsal Profesional yakni dengan raihan 8 poin. Jadi ini pucuk lawan pucuk, pucuk atas lawan pucuk bawah. Namun tentu patut kita saksikan dan kita nantikan akankah terjadi hal yang kejutan, hal yang di luar nalar kita, di luar prediksi kita di hari ini. Apakah Radit FC akan dapat mengalahkan Bintang Timur Surabaya di pekan ini? Karena kita tahu ya, bola itu bulat, bola itu bundar, tidak ada yang tidak mungkin. Kita akan terus menyaksikan di pertandingan di hari ini. Kembali di layar kaca kali ini, lalu mencoba build up. Di sisi kiri juga sudah bersiap ada Firman Adriansyah. Masih Firman kepada Dieginho, kepada Galuh, syuting langsung mudah saja dipatahkan oleh satu pemain Radit. Kembali kali ini. Hector Souto atau Coach Sosure yang berasal dari Spanyol. Kembali lakukan penetrasi, mencoba serangan yang cukup cepat tadi dari Abang Tri Darmawan yang menggunakan, nampaknya ada cedera di kepala sehingga menggunakan pelindung kepala. Mengingatkan kita kepada pemain Korea Selatan Son ya, yang tampil di Piala Dunia juga menggunakan pelindung kepala waktu itu Piala Dunia 2022 lalu. Nah, kaca kali ini pemirsa. Iqbal tadi keluar saja. Sekali lagi bagi Anda yang juga berdomisili atau tinggal di kota Pontianak, bagi Anda yang menyaksikan laga di layar kaca, mungkin Anda ingin datang langsung mendukung tim kebanggaan kota Anda. Dalam hal ini ada Radit FC Pontianak dan juga tentunya Kancil WHW Pontianak, agar dapat datang langsung ke gelanggang olahraga Pangsuma atau Gor Pangsuma di kota Pontianak untuk dapat memberikan dukungan, doa dan support kepada tim yang sedang berlaga. Karena memang kita tahu ya, seperti yang kita tahu udah bahwasanya Gor Pangsuma adalah salah satu atmosfer terbesar, salah satu atmosfer yang tidak pernah gagal untuk menyambut gelaran Liga Futsal Profesional. Selalu ramai, selalu penuh, selalu full house. Antusiasme dari warga dan juga masyarakat kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Balik hari ini bersiap di sana numpanya juga pemain Bintang Timur lainnya, yakni ada Samuel Eko Putra juga yang juga bersiap. Masih Bintang Timur kali ini. Dieginho mungkin serangan balik dari Radit. Satu kesempatan mencoba dari sisi kanan. Terlepas tadi Dipo Arahman. Kembali masuk Adriansyah. Untuk Boy. Salah satu mesin gol. Kemudian ada Rio Pangestu. Dan juga Xiaoqi Saud. Ya, nampaknya ini akan menjadi pertandingan yang cukup menegangkan pula. Karena di beberapa di media sosial yang kita tahu bahwasanya Bintang Timur Surabaya untuk match kali ini lebih diunggulkan oleh beberapa netizen dibandingkan Radit FC. Tentu Radit FC kesempatan di hari ini mereka ingin tampil habis-habisan di depan tanah kelahirannya sendiri, yakni di kota Pontianak. Ini adalah kesempatan terakhir bagi Radit FC di depan
tanah kelahirannya sendiri, yakni di Kalbar. Karena setelah itu Liga Futsal Profesional akan bertandang ke kota Metro, daerah Lampung. Lepas tadi ada kesalahan miskomunikasi tadi nampaknya. Melanjutkan yang tadi kami sampaikan bahwasanya adalah kesempatan terakhir bagi Radit FC untuk tampil habis-habisan di tanah kelahirannya sendiri. Karena setelah ini Liga Futsal Profesional akan berlangsung setelah dari Pontianak akan bertandang ke kota Metro di daerah Lampung, kemudian ke Jakarta, kemudian ke daerah Jogja, dan terakhir akan kemudian di Malang, kota Malang. Dan final di bulan Agustus akan berlangsung kembali di ibu kota, di Jakarta. Balik layar kaca kali ini, Syauki ke sisi kanan. Runtung Boy, Syauki, berbahaya. Memang ketika Syauki dan Runtung Boy ini adalah salah satu dari duo maut. Haus akan gol juga tentu tak menghilangkan Samuel Eko Putro di sana untuk terus menambah daya gedor dan daya juang. Tentu ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi Radit FC untuk terus membuat serangan sekaligus bertahan agar tidak menjadi bulanan dari Bintang Timur Surabaya. Segar bangkit. Coba tadi penetrasi Runtung Boy cukup baik tadi. Satu kesempatan. Segar bangkit. Runtung Boy. Berikan kepada Samuel Eko. Masih di Samuel Eko. Oh, lepas tadi, ada dorongan sedikit. Penetrasi kali ini. Serangan balik ini dicoba dilakukan. Adi Suryanto. Radit FC. Di kanan maksudnya tadi. Satu kesempatan cukup baik. Lepas saja. Cukup berani keluar dari zona nyamannya. Mencoba langsung pergerakan di sana. Lepas. Ada Bagas tadi. Bayu Bagaskoro dengan nomor punggung 20 dari Radit FC. Atau biasa disapa dengan Bagas Boncel ya, kalau teman-teman yang suka memanggil dirinya di tongkrongan ini. Kembali dari kaca Anda, penetrasi coba dilakukan Ardian Syah tadi, Runtung Boy. Ada Singgih Rahmana Jati tadi. Singgih tadi, sisi kanan, sisi kiri kali ini. Aditya. Kemudian ada Suni. Radit FC cukup berani tadi. Oh, miss tadi. Dalam hal ini tentu yang dibutuhkan adalah mental dan juga stamina. Mental juara Radit FC. Walaupun beberapa netizen di media sosial terus menggugurkan Bintang Timur Surabaya, mereka tentu ingin tampil habis-habisan, tampil lebih terginas, lebih terbuka, lebih agresif. Tentu kita tahu juga dengan hadirnya beberapa nama baru seperti Rizal Mustafa, Anton Cahyo, Saikura atau Bompreng, kemudian Bagas Boncel tentunya akan menambah daya gedor bagi Radit FC di lanjutan putaran kedua setelah lebaran ini. Hilir kaca Anda, oh masih Bintang Timur tadi. Suni Rizky, sisi kiri, maksudnya Aditya. Muhammad Rashid di sana. Penetrasi Bintang Timur Surabaya terus mencoba menekan 1-2 pergerakan di sana. Singgih Rahmana Jati terus mencoba penetrasi, berbagai serangan yang cukup rapi. Singgih, serangan balik kali ini masih mencoba penetrasi Radit. Oh! Cukup rapi, cukup disiplin. Satu kesempatan tadi dari Bagas tadi pula di sana. Nampaknya ada sedikit gerak di sana. Dari tangan ulang. Langsung dijaga oleh 3 pemain di sana. Nampaknya mengenai kaki dari Suni tadi nampaknya ya.
sehingga membuat pemain dari Radit tadi terjatuh. Kita harapkan tidak ada cedera yang berarti, dapat segera pulih dan tidak ada cedera yang berarti ya tentunya. Kita tahu ada yang seperti tadi kita sampaikan, bahwasanya ada beberapa pemain baru yang diterjunkan oleh Radit FC di musim ini. Seperti ada Rizal Mustafa di sana. Kita tahu bahwasanya Rizal Mustafa adalah pemain best player Pokari Futsal di tahun 2017 Regional Bandung. Dan juga sempat memperkuat timnas futsal U20 dari Rizal Mustafa. Dan Rizal Mustafa ini datangkan di putaran kedua oleh Radit FC. Ada 4 nama, salah satunya adalah Rizal Mustafa. Yang diharapkan oleh manajemen Radit FC Pontianak dapat menambah daya juang, menambah daya gedor. Oh, nampaknya ada protes dan juga meminta video support. Nampaknya Suni tadi ya, mengenai kaki Rizal Mustafa dari Suni Rizky Suhendra. Kita masih menunggu keputusan wasit. Ini adalah keputusan wasit dari Windy Agustina Putra. Nampaknya kartu merah diberikan kepada Suni tadi. Setelah melihat video support ya. Kita tahu bahwasanya video support adalah VAR atau VR-nya dari futsal yang memang sudah di ACC atau diresmikan atau diizinkan oleh Federasi Futsal Indonesia di musim Liga Futsal Profesional musim ini. Dan ketika melihat tayangan ulang, memang tadi Rizal Mustafa terjatuh karena mencoba dari sliding dari Suni tadi, sehingga membuat Rizal Mustafa terjatuh. Dan itu memang sebuah pelanggaran yang cukup keras dan cukup berbahaya, sehingga wasit memberikan kartu merah bagi Suni Rizky. Ini tentu akan menjadi sedikit keunggulan bagi Radit FC. Akankah dengan hal ini Radit FC dapat menambah daya gedor karena bermain 5 versus 4 Bintang Timur Surabaya. Tentu ini Bintang Timur Surabaya sedikit kekurangan satu pemainnya. Tentu sedikit mengungguli. Ini tergantung dari Coach Naim Hamid bagaimana kali ini pola serangan dilakukan. Untuk kesempatan kali ini mencoba penetrasi. Sudah Diego di sana. Kembali mencoba dilakukan build up. Juniansyah tadi, Juniansyah dengan 1-2. Kembali. Juniansyah. Kosong, masih mencoba penetrasi, lepas. Bertubi-tubi dilakukan. Masih mencoba tadi. Ini tapi tadi ada Anton Saputro. Nampaknya Rio Pangestu juga sedikit mengenai lengan kiri dari Dio tadi. Kita harapkan tidak ada hal yang berarti sehingga dapat pulih kembali. Anton Cahyo tadi. Penetrasi, Radit FC sedikit lebih lega karena unggul dari jumlah pemain. 5 lawan 4. Lepas saja. Patut kita simak dan kita saksikan bagaimana racikan Coach Sauto atau Susore dengan kekurangan pemain ini akankah bermain lebih defensif, bermain lebih bertahan di kesempatan kali ini. Kesempatan Juniansyah tujuh saja. Lepas saja Juniansyah. Hampir saja bertubi-tubi. Maksudnya kepada Anton Cahyo. Lepas tadi. Ini terburu-buru tadi, pemirsa. Satu kesempatan yang dilewatkan begitu saja. Kembali. Akankah Bintang Timur Surabaya benar-benar diuji di pertandingan kali ini?
4 lawan 5. Tentu ini sedikit keunggulan bagi Naim Hamid untuk terus dapat meracik anak didiknya untuk membombardir tanpa ampun dari bintang Timur Surabaya. Kesempatan Juniansyah. Oh, lepas. Masih cukup baik tadi kiper dari bintang Timur Surabaya. Penetrasi kali ini Radit FC tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas dengan keunggulan pemain ini. Bertubi-tubi Radit FC terus menekan, terus memberikan pressure. High pressing terus dilakukan. Samuel Eko dijaga oleh 2 pemain di sana. Samuel Eko. Operasi kali ini Anton Cahyo, sisi kanan maksudnya. Ada Ade Suryanto. Anton Cahyo dibangi oleh, lepas saja tadi tentang Timur Surabaya kali ini. Kembali bisa melakukan build up. Rafi Saud. Sisi kanan. Kembali Rio Pangestu maksudnya. Ginho. Sisi kanan. Syauki. Masih Syauki. Ginho. Kembali kepada Rio Pangestu. Terus mencoba pergerakan yang cukup agresif, dinamis. Perlahan namun maju ke depan. Syauki. Kita lihat salah satu ciri khas dari bintang Timur Surabaya. Terus memberikan aliran-aliran bola, umpan-umpan pendek, umpan-umpan yang terarah. Oh, nyaris saja tadi masih melebar pemirsa. Dimana ketika mereka membuat formasi umpan, saling umpan, memberikan pressing, namun juga pergerakan bertahap maju ke depan. Membuat pergerakan yang dinamis bagi bintang Timur Surabaya. Kembali, bintang Timur Surabaya, lepas saja. Penetrasi kali ini Nasil Purnama tadi. Syauki sisi kanan, Kontu Boy di sana. Kembali Rio Pangestu. 1-2 sisi kiri. Oh, sangat baik. Luar biasa. Memang namanya sesuai dengan namanya, segar bangkit. Memang langsung dengan kondisi segar menjemput dan mengintercept bola, membuang bola dan melakukan penyelamatan yang cukup jauh ke depan. Sekaligus juga membantu pertahanan dan juga membantu aliran bola untuk ke teman-temannya tadi di segar tadi. Untuk Boy, kick in. Untuk Boy 1-2, lepas saja. Singgi Rahmana tadi. Syauki. Bayanginlah Juniansyah, Syauki. Oh, belum. Cukup baik. Segar. Angkat ke depan, maksudnya kepada Juniansyah. Terlalu tinggi, terlalu deras. Nasil Purnama. Penetrasi kali ini. Samuel Eko, 1-2 dengan Runtu Boy di sana. Masih Runtu Boy. Oh, ada sedikit body kontak tadi. Sedikit bersenggolan untuk Boy dan juga Singgi Rahmana Jati. Bola mati kali ini. Ardiansyah Runtu Boy salah satu mesin gol dari bintang Timur Surabaya yang cukup membuat kocar-kacir lawannya. Rio Pangestu, maksudnya kepada dia Ginho. Oh, apa yang terjadi? Lepas. Nomor aku dari Ginho, mudah saja bagi Segar tadi membuat menepis penyelamatan. Penyelamatan dari serangan yang dilancarkan oleh Ginho tadi. Kembali bila dilakukan oleh pemain dari Radit, ada Teku Rizky tadi, Ramadan. Bintang Timur berkali-kali bertubi-tubi terus melancarkan serangan cukup rapi tadi.
Ya, nampaknya di menit-menit kali ini Radit FC belum berani terlalu tampil lebih terbuka. Mencoba lebih defensif dibandingkan awal-awal babak pertama tadi. Oh, satu kesempatan emas lepas saja tadi. Beruntung tadi masih ada kiper Segar dan juga pemain Teguh Riki Ramadan tadi di sisi kiri. Maksud hati tadi Runtuh Boy, namun memang tipis ruang yang dicari. Tipis ruang yang dibuat oleh Runtuh Boy untuk menciptakan sebuah gol tadi. Syauqi, lepas saja Syauqi. Runtuh Boy tadi maksudnya sangat baik, tadi masih ada pertahanan Anton Cahyo di sana. Syauqi. Balik pada Syauqi. Didayangi oleh Anton Cahyo. Samuel Eko, Syauqi. Runtuh Boy tadi. Dicoba penetrasi. Syauqi berkali-kali Segar, mudah ditangkap bagi Segar. Bangkit Wiguna Sugiharta. Rizal Mustafa tadi. Syauqi. Galo juga bersiap. Sisi kanan, Runtuh Boy. Dibayangi saja oleh Rizal Mustafa. Syauqi. Masih Syauqi, ruang tembak yang dicari. Runtuh Boy, 1-2 cukup baik. Tidak terlalu lama-lama memegang bola. Dan terus fokus memegang di sana. Samuel Eko. Kembali kepada Runtuh Boy. Ruang tembak yang dicari. Anton Cahyo membayangi. Oh, cukup rapi, cukup rapat. Cukup sulit ditembus pertahanan dari Radit FC. Di babak menit-menit kali ini nampaknya ini memang taktik dan strategi dari coach Naim Hamid ya, yang bermain lebih defensif. Karena terbukti juga ketika unggul sedang bagus-bagusnya di putaran kedua ini, Radit FC di hari Sabtu lalu 20 Mei dapat menahan imbang 2-2 atas Unggul FC. Di mana 2 gol dari Radit diciptakan oleh Hamdani dan juga Rizal Mustafa. Kembali ke layar kaca, kick in kali ini oleh Dipo Arahman. Hamdani, Duniansyah. Oh, miss. Hasil Purnama. Yeginho, Samuel Eko maksud kami. Lalu masih terus mencoba menekan, penetrasi di sana. Diberikan sebenarnya oleh Firman Ardiansyah. Masih Firman, oh terlalu tinggi tadi maksudnya. 1-2 dengan Yeginho di sisi kiri tadi Firman. Permainan yang dinamis, permainan yang cantik, permainan yang kita disajikan ya di hari ini. Baik bagi Radit maupun juga bagi Bintang Timur Surabaya. Kita disajikan bagaimana permainan dinamis maju ke depan. Namun juga dalam waktu dan tempo yang cepat dapat membuat defensif atau pertahanan ketika kita diserang. Jadi memang dibutuhkan stamina, kecepatan dan ketepatan dalam membuat serangan maupun pertahanan. Kembali di layar kaca kali ini Radit FC. Abang Tri Darmawan yang tampil nyentrik. Karena memang melindungi organ bagian tubuh kepala yang cedera ya. Jadi agar mengurangi risiko. Duniansyah. Oh, masih mengejar tiang gawang. Sayang sekali. Cukup baik tadi. Satu kesempatan kali lepas. Sayang sekali. Tentu ini adalah saudara jauh dari kancil ya. Masih dapat ditepis dan juga dihiraukan oleh Muhammad Nazil Purnama, kiper dari Bintang Timur Surabaya. Kali penetrasi. Lalu kali ini, oh what a save, what a save. Sangat baik Segar Bangkit Wiguna membuat penyelamatan. Terlihat dari tangan ulang Galo dengan akuratnya, dengan presisinya membuat satu tembakan on target. Namun dengan penyelamatan yang cukup baik oleh Segar Bangkit. Ditepis saja. Sudah ada kurang lebih 3 kali, 3 kali upaya Bintang Timur Surabaya untuk on target tadi. Namun kepiawaian dari Segar Bangkit yang diterjunkan oleh coach Naim Hamid
Nampaknya ada permintaan video support dari pihak Bintang Timur kepada wasit. Kita masih menunggu apakah yang sedang dilayangkan dan dilakukan protes. Nampaknya ada miss dengan ada satu video challenge nampaknya. Kita masih menunggu pemirsa. Yes, benar, yang seperti yang kita tahu bahwasanya video challenge atau VR-nya sepak bola ini yang sering kita sampaikan sudah disahkan oleh Federasi Futsal Indonesia untuk di kesempatan kali ini. Oh, nampaknya dia ada satu peluang yang sedang dibaca. Oh, menarik tadi ya, Anton Cahyo tadi secara tidak sengaja atau memang secara sengaja menarik jatuh Dieguinho, sehingga ini yang menjadi permintaan atau protes dari Dieguinho kepada pemain Anton Cahyo tadi. Jadi tadi Dieguinho jatuh karena ditarik oleh Anton Cahyo tadi ya di depan mulut gawang. Dan kali ini satu kesempatan diberikan kepada wasit, tentu menjadi tantangan bagi Segar Bangkit yang sudah melakukan pengamatan cukup baik tadi di pertandingan hari ini. Bersiap Dieguinho untuk mengeksekusi bola mati di sana. Pemain yang juga menjadi top skor Liga Futsal Brazil tahun 2022, Dieguinho. Kita lihat Segar Bangkit bersiap, Segar Bangkit Wiguna head to head dengan Dieguinho. Kita lihat Dieguinho bersiap di sana. Dieguinho! Lagi-lagi salah satu mesin gol bagi Bintang Timur Surabaya. Dieguinho melesankan langsung, menghujam jantung pertahanan dari bola mati yang dijaga oleh Segar Bangkit Wiguna. Sambutlah kembali Dieguinho, sang top skor Liga Futsal Brasil di tahun 2022 lalu yang menghantar untuk sementara Bintang Timur Surabaya unggul 1-0 atas Radit FC Pontianak. Kembali dengan kaca Anda pemirsa. Memang kunci dari semua pertandingan, salah satunya di futsal, terutama dalam hal ini Radit FC Pontianak, adalah bagaimana mengontrol emosi dan juga psikologi. Karena ketika sudah tertinggal 0-1, jangan sampai pemain sedikit panik, buyar konsentrasi, dan hilang kesempatan untuk menciptakan poin. Segar Bangkit kembali di lapangan pemirsa. Kreasi kali ini cukup bertubi itu cukup baik tadi dari Bintang Timur. Khairul Akmal, Karomi. Di kanan tadi. Kembalikan kepada Dieguinho. Miss tadi. Segar Bangkit. Balik pada Firman Adriansyah. Oh, lepas mudah saja diintercept dan diganggu oleh Ade Suryanto tadi di sana. Kick in kembali dilakukan oleh Bintang Timur. Ada Iqbal Rahmatullah dan pada Galuh. Dieguinho kembali ke depan. Hasil Mama jauh ke depan maksudnya. Kosong. Oh, 1-1 tadi. Dari Bagas dan juga Muhammad Iqbal Rahmatullah. Kick in. Radit FC terus mencoba mencuri poin dengan membangun serangan yang cukup cepat, namun lagi-lagi mudah dipatahkan dan diintercept oleh pemain dari Bintang Timur Surabaya. Nazil ke depan kali ini.
Galuh, oh kosong. Maksud hati ingin diberikan kepada sisi kiri, namun kurang tepat tadi nampaknya Galuh. Satu kesempatan kali ini. Jatuh Anton Cahyo tadi. Dan juga Firman Adriansyah. Kick in kali ini. Rio Pangestu dan juga Runtuh Boy. Samuel Eko dan Segar. Juniansyah sisi kiri. Dibayangi dan diganggu saja oleh Rio Pangestu di sana. Kembali build up mencoba dilakukan Juniansyah. Syauqi cukup ketat, Syauqi masih keluar. Miss. Juniansyah kick in kali ini. Penetrasi diganggu saja oleh Samuel Eko. Cukup tepat, Segar bangkit melakukan penangkapan. Penetrasi tekanan kali ini high press. Oh, satu insiden di sana. Nampaknya kiper Muhammad Nazil terkena sikut tadi, nampak kita lihat dari tayangan ulang. Satu peluang. Nah, jatuh tadi. Disebabkan oleh Dipo Arahman. Mengenai sikut tadi, mengenai sikut dari Dipo Arahman. Atau Dipo Arahman merupakan flank yang juga berasal dari daerah Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Dan masih cukup muda, berusia 21 tahun. Harapkan hasil Purnama tidak ada cedera yang berarti dan juga dapat kembali pulih. Siap kali ini pemirsa. Segar bangkit. Radit masih mencoba merebut asa untuk menyamai kedudukan di sisa waktu kurang dari 4 menit di babak pertama ini. Sisi kiri Radit FC. Masih mencoba diberikan kepada Dipo Arahman, dibayangi oleh Samuel Eko. Penetrasi terus dilakukan. Bagas di sana. Kembali luar terbuka, mencoba bermain tampil menekan dari Radit FC. Meskipun Bintang Timur Surabaya sedikit lebih unggul dalam penguasaan bola, namun Radit FC tak gentar untuk terus melakukan penetrasi. Runtuh Boy. Segar bangkit cukup baik tadi. Ardiansyah kita tahu di tayangan ulang dari bola yang belum nyentuh ke tanah, Runtuh Boy melakukan tembakan. Namun Segar bangkit cukup piawai tadi dalam membendung prediksi datangnya bola dari Runtuh Boy di sana. Rio Pangestu. Syauqi lepas. Hampir saja tadi Syauqi. Serangan balik kali ini. Tidak mengenai, sayang sekali dari Radit FC. Hamdani di sana. 3 menit kurang lebih. Akankah Radit FC dapat menyamakan kedudukan di sisa sepertiga waktu akhir ini? Pas saja. Runtuh Boy dibayangi oleh Teguh Rizky dan Juniansyah. Kembali mencoba hasil kali ini. Lepas. Mencoba penetrasi. Sisi kiri. Syauqi. Masih Syauqi. Sisi kanan tadi ada Rio. Penetrasi yang dicari. Besar Megantara tadi. Besar Megantara. Azil. Kita lihat ya, dari pemain Bintang Timur Surabaya bermain cukup terbuka. Berani tampil lebih maju, lebih dinamis. Namun juga dapat menempatkan satu pemain di belakang cukup rapi. Tadi ada Runtuh Boy juga di sana yang bersiap dan juga berjaga di sana.
Nampaknya memang ada taktik dan strategi dari coach Susore atau Hector Sauto untuk terus membuat serangan yang agresif namun juga diimbangi dengan zona defensif atau pertahanan yang mumpuni atau seimbang. Waktu kurang lebih 2 menit pemirsa. Untuk Boy. Terlalu tinggi tadi satu kesempatan yang diberikan atau digunakan oleh Rashid. Aditya Muhammad Rashid di sana. Segar. Juliansyah. Kosong. Terlalu melebar tadi. Sehingga Felix Fortunata direlakan saja tadi. Penetrasi dicoba dilakukan. Juliansyah tadi. Fortunata untuk Boy. Kick in. Bangun build up lagi-lagi serangan. Singgih Rahmana Jati. Dibayangi saja tadi oleh Teku Riki Ramadan. Runtuh Boy. Terlalu tinggi. Melebar tadi maksudnya Runtuh Boy. Jauh ke depan, kosong, miss. Nazil Purnama tadi. Runtuh Boy kembali udah siap. Kita time out, lihat sejenak pemirsa. Di sisa waktu akhir babak pertama ini. Ya, nampaknya kita juga dari pendukung dari Kancil yang juga sudah memadati Gor Pangsuma. Kalau kita tahu ada futsal date ya. Kalau di luar negeri juga ada baseball date dan sebagainya. Ini adalah futsal date, di mana datang ke Gor Pangsuma bersama teman, keluarga dan juga kekasih hati juga yang datang langsung ke Gor Pangsuma. Seperti kita tahu bahwasanya Gor Pangsuma, Kota Pontianak tidak pernah gagal. Selalu full house, selalu antusias, selalu semangat dalam menyambut gelaran futsal Liga Futsal Profesional sebagai kasta tertinggi dari kompetisi futsal di Indonesia. Nah, ini nampaknya Coach Hector Sauto atau Coach Susore sedang berdiskusi pula dengan wasit Windy Agustina Putra. Siap kita kembali melanjutkan sisa akhir waktu di babak pertama ini. Baik, kita lihat Radit AFC, Juniansyah maksudnya. Galo, lepas saja Galo. Nazil, balik pada Galo. Sisi kiri, Singgih Ramana Jati. Terus mencoba menambah pundi-pundi gol di kurang dari 1 menit ini. Kurang dari 1 menit. Akankah terjadi 1 gol tercipta baik bagi Radit maupun bagi Bintang Timur Surabaya. Karena memang kesempatan masih cukup terbuka untuk menciptakan 1 kesempatan gol di sana. Kita lihat Coach Naim Hamid terus memberikan arahan dan support dukungan untuk kepada anak didiknya untuk jangan tampil lengah, jangan hilang bola, terus tingkatkan fokus. Lepas tadi Anton Cahyo, belum siap tadi. Halo kali ini. Pemain muda dari Bintang Timur, ada Isar Megantara tadi. Lalu lepas terlalu tinggi tadi. 1 peluang dari Singgih Rahmana Jati.
Segar bangkit ke depan. Sisi kanan, oh terjatuh tadi Anton Cahyo, serangan balik, bukan Galuh sisi kiri lepas saja. Sisi Singgara Menajati tadi. Nazil Purnama. Bersiap. Aditya Muhammad Rashid. Galuh. Mudah saja dibuang, ditahan oleh Dipo Arahman. Dan bisa dengan demikian berakhir sudah pertandingan di babak pertama Bintang Timur Surabaya versus Radit FC Pontianak. Dengan skor sementara 1-0 untuk keunggulan Bintang Timur Surabaya atas Radit FC Pontianak. Pemirsa Digital Futsal, jangan kemana-mana karena usai jeda pariwara berikut kami akan segera kembali. Dan pemirsa, kita kali ini bersiap untuk melanjutkan di babak kedua di match kedua hari ini. Pertandingan antara Bintang Timur Surabaya atau BTS versus Radit FC Pontianak. Untuk informasi, Bintang Timur Surabaya menggunakan jersey berwarna hitam dan juga Radit FC Pontianak menggunakan jersey berwarna kuning. Jadi di layar kaca Anda menyaksikan atau menonton Bintang Timur Surabaya dari sisi kiri Anda menonton, sedangkan Radit FC dari sisi kanan Anda menyaksikan. Dan sementara keunggulan kali ini masih unggul dari Bintang Timur Surabaya. Dan kita bersiap untuk melanjutkan laga di babak kedua ini, di mana laga di babak kedua ini akan dipandu atau dipimpin oleh wasit Windy Agustina Putra yang berasal dari Jawa Barat. Kita tahu bahwa skor sementara 1-0 kemenangan sementara untuk Bintang Timur Surabaya, di mana 1 gol diciptakan dari eksekusi bola mati atau penalti dari Dieginho. Kembali di layar kaca Anda kali ini pemirsa, ada Firman Adriansyah tadi, kemudian kali ini ada Iqbal Rahmatullah mencoba penetrasi. Dieginho, oh diganggu tadi Dieginho, terjatuh. Apa yang terjadi Dipo Arahman tadi dengan Dieginho nampaknya. Kita lihat dari tayangan ulang ketika Dieginho, oh nampaknya sedikit ditahan ya oleh Dipo Arahman dengan tangannya tadi. Nah, dia eksekusi bola mati kali ini yang diberikan wasit pada Bintang Timur Surabaya. Nampaknya memang pemain dari Radit FC ini wajib untuk sedikit lebih waspada. Memang tujuannya baik untuk melakukan pertahanan, untuk melakukan defensif, namun jangan sampai merugikan tim tersebut. Galuh kali ini bersiap untuk mengeksekusi bola mati. Akankah Galuh atau Dieginho yang melakukan eksekusi? Kita masih menyaksikan eksekusi bola mati dan bersiap pula di sana. Akankah Galuh? Galuh bersiap di sana. Oh, fantastiko. Satu kesempatan lagi-lagi ditambahkan dan kedudukan sementara unggul. Sementara 2-0 Bintang Timur Surabaya atas Radit FC Pontianak menggunakan kaki kirinya. Cantik sekali, sangat akurat, sangat presisi untuk menghujam jantung pertahanan yang dijaga oleh kiper Segar Bangkit tadi di sana. Dan keunggulan sementara 2-0 untuk Bintang Timur Surabaya. Lepas kembali. Tentu adalah lagi-lagi peluang dan juga kesempatan bagi Radit FC semakin dan juga lebih berat ya. Karena untuk di babak kedua ini mereka tentu perihal mental dan psikologis. Bagaimana ketika tertinggal namun tetap harus dapat memetik hasil yang positif di babak kedua ini. Siap tadi di sana ada Dipo Arahman. Udara tadi lepas, Juniansyah belum siap tadi.
Siap Ibu Rahman. Lakukan penetrasi. Yeginho kepada Galo maksudnya. Kepada sisi kanan tadi. Penetrasi kembali lepas. Aldiansyah. Dan juga Hamdani tadi. Ibu Rahman. Kick in. Juniansyah. Maksud hati ingin dikalkulasi menjadi sebuah tembakan, namun lagi-lagi terlalu tinggi. Satu kesempatan dari Juniansyah di sana. Build up kali ini Bintang Timur Surabaya. Galuh lepas. Abang Tri Darmawan maksudnya tadi. Juniansyah. Dipo Rahman. Abang Tri Darmawan. Sudah Samuel Eko Putra tadi yang juga membendung pertahanan. Kembali di Dipo Rahman. Kick in dan juga Abang Tri. Samuel Eko diintercept saja oleh tadi Juniansyah di sana. Segar bangkit. Mungkin kali ini oleh Ade Suryanto. Hasil Purnama. Jauh ke depan, siapa yang dituju? Maksudnya kepada Samuel Eko Putra. Terlalu tinggi tadi namun lepas saja. Ya, nampaknya Bintang Timur Surabaya walaupun sudah unggul 2-0. Mereka terus tanpa henti, tanpa ampun menggempur habis-habisan pertahanan dari Radit FC di sana. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri, menjadi challenge tersendiri bagi Radit FC untuk memilih opsi. Akankah bermain dengan opsi lebih terbuka, lebih menyerang, namun juga harus diimbangi dengan permainan defensif yang cepat. Ini cukup kombinasi yang cukup sulit dibutuhkan dan dilakukan oleh pemain futsal karena dua ilmu, dua skill sekaligus, defensif dan juga agresif, menyerang sekaligus bertahan dengan waktu yang tempo yang cepat. Namun dalam hal ini Radit FC cukup sedikit kesulitan dibandingkan Bintang Timur Surabaya. Kali ini pemirsa. Jauh ke depan, maksudnya Samuel Eko, terlalu deras tadi bola yang diberikan kepada Samuel Eko. Balik penetrasi kali ini. Anton Cahyo. Pemain yang cukup memberikan warna dan juga nuansa daya gedor baru bagi Radit FC di putaran kedua ini. Untuk Boy. Samuel Eko. Sisi kiri. Syauki. Dibayangi saja oleh satu pemain di sana, ada Bagas. Untuk Boy, bersiap untuk Boy di sisi kiri, lepas saja. Segar bangkit. Maksudnya, terlalu full power kepada Rizal Mustafa tadi maksudnya. Syauki. 1-2, untuk Boy bersiap di sisi kirinya. Syauki ke sisi kanan, maksud hati ingin diberikan kepada lepas, miss tadi. Mario Pangestu. Dari tangan ulang. Cukup baik penyelamatan lagi-lagi diperlihatkan oleh kiper dari Radit FC. Segar bangkit melakukan penyelamatan yang cukup gemilang. Runtuh Boy dijaga oleh Bagas di sana. Muhammad Nazil mencoba membangun aliran bola, mensupport kawan-kawannya membuat gerakan bola. Runtuh Boy sang mesin gol. Samuel Eko 1-2 dengan Runtuh Boy, dijaga saja oleh Bagas tadi. War, pemirsa. Rizal Mustafa. Runtuh Boy. Kick in, Samuel Eko tadi maksudnya. Cukup baik, segar bangkit.
Jauh ke depan, Radit FC mencoba penetrasi. Oh, lepas. Ada Ade Suryanto. Oh, nampaknya ada satu pemain dari Bintang Timur Surabaya yang nampaknya butuh pertolongan medis. Oh, nampaknya Samuel Eko Putra ya, nampaknya akan kita harapkan tidak ada hal yang berarti, cukup baik. Nampaknya Samuel Eko perlu ditarik keluar terlebih dahulu, digantikan oleh Israr Megantara, pemain Bintang Timur Surabaya nomor punggung 33. Anton Cahyo kick in. Atas tadi maksudnya, lepas. Keluar tadi. Rio Pangestu. Terlalu deras bola yang ingin diterima Khairul Akmal Karomi. Runtuh Boy. Sisi kiri Syauki. Runtuh Boy. Dengan Israr, ruang tembak, berbahaya, tarik saja keluar. Kembali kepada sisi kiri, Syauki. Dibayangi oleh Judiansyah, Runtuh Boy. Kembali kepada, oh lepas saja. Rio Pangestu maksudnya tadi. Rio Pangestu. Sisi kiri, Syauki. Terus membombardir tanpa henti. 1, 2, 3 pergerakan. Israr Megantara lepas. Cukup baik bagi Segar Bangkit. Anton Cahyo kali ini. Dari tangan ulang pemirsa. Satu kesempatan yang cukup baik dari Israr. Namun lagi-lagi sudah on target. Namun cukup piawai tadi Segar Bangkit dalam memprediksi datangnya bola. Runtuh Boy. Syauki. Dijaga saja Syauki oleh satu pemain dari Radit. Ada Karomi di sana. Keluar bola. Sebenarnya sayang sekali dari tayangan ulang kita tahu Runtuh Boy belum terlalu on target tadi. Sehingga meleset dan masih melebar dari mulut gawang. Runtuh Boy. Oh, Syauki tadi maksudnya ingin memberikan satu tembakan namun gagal tadi. Dikalkulasi menjadi satu tendangan. Kembali ada satu pemain dari Bintang Timur Surabaya yang nampaknya perlu mendapatkan perawatan medis. Oh, rupanya di sana ada pemain Bintang Timur Rio Pangestu yang di putaran pertama kemarin, di putaran pertama ya sudah menciptakan kurang lebih 6 gol bagi Bintang Timur Surabaya. Judiansyah. Oh, dikurangi saja tadi. Pemain dari Rahmanajati. Kembali Radit. Mencoba penetrasi. Kembali Judiansyah. 1-2 dijaga oleh, oh keluar saja tadi. Rahmanajati. Sisi kanan kali ini. Judiansyah. Kembali mencoba penetrasi. Lepas saja tadi. Kembali bangun penetrasi. Jauh ke depan, kosong maksudnya. Nampaknya lebih kepada long ball, bola-bola panjang. Akankah ini memang taktik dan strategi dari Coach Hector Sauto untuk terus tidak memperlihatkan bola build up, atau bola-bola umpan-umpan pendek tadi. Kembali Bintang Timur Surabaya. Build up sisi kanan. Rashid tadi. Israr Megantara.
pemuda kelahiran Jakarta yang berposisi sebagai pivot, masih belia ya, masih berusia 18 tahun si Israr Megantara ini. Dia Muhammad Rashid. Kembali Galo, kesempatan lepas saja. Segar. Build up dijaga oleh Java tadi. Oh, cukup baik. Satu pergerakan Ramdhani. Hamdani di sana. Hamdani sisi kanan. Mencoba melakukan penetrasi. Kali ini kiper muda dari Bintang Timur Surabaya, Wibisono. Penetrasi mencoba dilakukan. Hamdani di sana. Oh, lepas saja. Oh, berkali-kali bertubi-tubi. Mudah dan masih dapat ditepis oleh Muhammad Rashid. Ya, nampaknya kita tahu di pertandingan di babak kedua ini tempo sedikit menurun, tensi sedikit menurun dibandingkan dengan babak pertama tadi. Nampaknya di sana ada pemain dari Bintang Timur, ada Muhammad Rashid yang tergeletak dan membutuhkan pertolongan medis. Kick in kali ini. Main dari Radit. Aku Ramadan. Penetrasi, lalu Bintang Timur. Oh, terlepas. Itu yang tadi kita sampaikan, itu yang tadi kami sampaikan. Jadi bagaimana ketika memang sudah melakukan penetrasi, melakukan high pressure atau tekanan yang cukup tinggi, Radit FC langsung membuat formasi defensif ketika hilang bola dan Bintang Timur Surabaya langsung mencoba menusuk. Jadi bagaimana ini formasi dari anak-anak asuhan Naim Hamid yakni Radit FC untuk dapat membuat pertahanan yang lebih solid. Build up kembali dilakukan. Kembali pemain dari Bintang, maksudnya Radit FC. Ramadan. Kick-in kali ini pemain Bintang Timur Surabaya. Build up Iqbal. Kemudian ada Nazil. Kembali Rahman Najati. Berbahaya. Radit kali ini. Oh, lepas. Cukup ngotot. Tampil terengginas. Lepas. Abang Tri Darmawan. Anton Cahyo. Abang Tri, Anton Cahyo tadi nampaknya tenaga habis. Kurang mendapat support tadi nampaknya. Segar. Segar berikan saja kepada sisi kiri. Ada Rizal Mustafa tadi dan juga Anton Cahyo. Anton Cahyo intercept saja serangan dari Galo tadi. Iqbal. Dibagi Juniansyah. 1-2 di sana. Yeginho. Penetrasi, lepas kembali, keluar saja. Bintang Timur coba penetrasi Anton Cahyo. Anton Cahyo kepada sisi kanan tadi. Rizal, berbahaya. Yeginho, Segar bangkit masih cukup pula. Oh, penetrasi berkali-kali. Serangan 2 kali. Yang pertama dari Yeginho dan juga yang kedua dari Firman Adriansyah. Namun serangan kedua Firman Adriansyah masih salto tadi. Mencoba salto. Mudah saja dan masih kurang presisi tadi. Pakai dari Adriansyah di babak kedua ini. Bintang Timur Surabaya sedikit memiliki PR untuk finishing touch atau sentuhan akhir. Cukup baik sebenarnya tadi. Satu kesempatan dan satu inisiatif dari
Adriansyah. Juniansyah kali ini. 1-on-1. Juniansyah intercept saja oleh Yeginho. Yeginho lepas 1-2 pemain di sana. Pakai Yeginho meminta official team untuk membersihkan lantai ya karena sedikit licin di sana. Berikut coach Hector Sauto terus memberikan aba-aba untuk langsung membuat serangan yang cukup agresif. Bersiap kembali, kali ini kita melanjutkan. Yeginho terlepas tadi. In kali ini. Siap Iqbal Amantullah. Iqbal dapat dari Yeginho. Yeginho. Kembali kepada Iqbal. Rio Pangestu. 1-2. Cukup baik. Melakukan penetrasi. Tidak terlalu lama. Jangan sampai hilang bola. Jangan sampai hilang fokus adalah kunci untuk dapat membuat menahan bola dan juga untuk sebelum dikalkulasi menjadi sebuah tembakan. Tadi penetrasi di sana. Adriansyah sisi kiri. Adriansyah lepas. Oh, hampir saja miss tadi. Iqbal Rahmatullah di sana. Juniansyah 1-on-1 tadi Juniansyah dengan Adriansyah. Dari tayangan ulang, oh sedikit terdorong tadi atas dorongan dari pemain Adriansyah. Anton Cahyo, usaha dari sisi kiri tadi. Yeginho kali ini. Build up, dilakukan. Sisi kiri. Masih mencoba penetrasi di sana. Mencoba melakukan pressure. 1-2 pemain dijaga di sana. Samuel Eko, oh luar saja tadi. Nampaknya stamina dari beberapa pemain baik dari Bintang Timur Surabaya maupun dari Radit FC sedikit menurun. Terlihat dari tempo, formasi dan juga kreasi serangan yang dibutuhkan lebih menurun dibandingkan awal-awal babak pertama maupun di awal babak kedua ini. Kembali bersiap di sana. Rio Pangestu. Oh, terlalu deras tadi, maksudnya bola ingin diberikan kepada Adriansyah. Kembali Segar. Segar bangkit ke depan. Oh, maksudnya kosong tadi. Berikan kepada Samuel Eko. Samuel Eko 1-2, cerdas sekali, cerdik sekali Samuel Eko. Masih terus dengan body balance yang cukup baik di sana. Intercept saja Samuel Eko tadi dengan Bagas tadi. Kick in. Main Radit. Coba penetrasi di sana. Lepas. Nampaknya Samuel Eko kembali tergeletak. Nampaknya memang sedikit terkilir. Kita harapkan Samuel Eko tidak dapat cedera yang berarti sehingga dapat kembali pulih baik bagi. Oh, tadi nampaknya dari terpleset tadi nampaknya dari Samuel Eko sehingga terjatuh tadi. Nampaknya karena memang sedikit licin. Oh, nampaknya memang Samuel Eko butuh
sedikit pertolongan medis yang lebih serius karena tergelincir tadi ya. Nah, dengan licinnya lapangan. Kita harapkan Samuel Eko, pemain yang juga berasal asli dari bumi Borneo, dari Pulau Borneo, yakni Provinsi Kalimantan Barat, yang cukup masih muda ya, masih berusia 24 tahun. Tidak mengalami cedera yang berarti sehingga dapat kembali pulih dan masih dapat melanjutkan kembali laga di waktu yang selanjutnya. Segar bangkit, kembali build up kali dilakukan Ade Suryanto, sisi kanan. Resep saja. Ini ada Rio Pangestu, Syauki, Rio Pangestu, Runtu Boy. Runtu Boy terus membuat kreasi serangan. Kita lihat akankah di akhir di babak kedua ini Bintang Timur Surabaya dapat kembali menambah pundi-pundi gol, memecah sedikit kebuntuan, sedikit problematika dari statisnya atau kurang berkembangnya pertandingan di match kedua ini, di babak kedua ini, karena tensi yang sudah kami sampaikan tadi sedikit berkurang, tensi sedikit menurun sudah dibandingkan dengan babak pertama. Terlihat dari jumlah pressure, terlihat dari jumlah tekanan, terlihat dari jumlah tembakan, dan juga ball position yang lebih berfokus pada di sisi tengah lapangan dibandingkan di depan mulut gawang. Runtu Boy, sisi kanan, Runtu Boy, mudah saja di-intercept, belum keluar, kali serangan balik. Kali ini dari Rizal Mustafa, masih Rizal, sisi kanan, masih Radit. Akankah menjadi satu kalkulasi gol? Cukup baik tadi, lepas saja. Menggunakan dari Nazil tadi, kita lihat dari sisi kanan. Terlepas Nazil tadi. Rizal lepas tadi. Runtu Boy. Dibayangi oleh Juniansyah. Sisi kanan tadi. Kembali Runtu Boy, sang kreator gol. Akankah Runtu Boy dapat juga membuat satu tembakan? Runtu Boy, Syauki dibayangi oleh pemain dari Radit. Dari Rizal Mustafa di sana. Kick in oleh pemain Radit kali ini. Rizal Mustafa. Pemain yang didatangkan oleh Radit FC di putaran kedua ini. Segar bangkit, jauh ke depan, terlalu deras, keluar tadi bola. Build up, Runtu Boy. Bayangin Juniansyah di sana. Sisi kiri, Syauki. Rio Pangestu tadi. Syauki. Lepas, nampaknya berkali-kali Bintang Timur Surabaya di sisa 6,5 menit ini cukup kesulitan untuk menembus barisan pertahanan dari Radit yang juga bermain cukup baik, namun lebih berfokus kepada defensif. Alih-alih melakukan serangan, Radit FC justru cukup baik dalam melakukan defensif. Terbukti dari rapatnya dan sulitnya ditembus oleh Bintang Timur Surabaya. Israr dan 1-on-1 dengan Anton Cahyo tadi. Ramadan. Hamdani pula di sana. Kurang lebih 6 menit lagi pemirsa. Kick in. Galo, sisi kiri ada Rahmatullah. Yeginho cukup baik, Segar bangkit untuk melakukan tangkapan bola.
Hasil. Galuh. Dieginho. Beberapa kali ketika Dieginho mendapatkan bola langsung dijaga oleh minimal 2 pemain di sana. Langsung dimatikan langkah dari Dieginho. Karena memang terbukti terus cukup efektif dan efisien dalam membuat kreasi serangan. Galuh. Dieginho. Tembakan diblok saja, diintersep oleh Anton Cahyo. Mencoba serangan balik. Oh, terburu-buru. Keluar saja. Kembali kick in dilakukan oleh pemain Bintang Timur. Iqbal Rahmatullah. Kembali penetrasi berbahaya. Oh, lepas cukup baik. Kesempatan di Hamdani tadi yang cukup berani. Back up kembali. Dieginho. Dieginho kepada Iqbal Rahmatullah. Rahmatullah kembali Iqbal. Galuh. Anton Cahyo membayangi 1-2 pergerakan. Galuh. Dieginho. Terus mencari ruang tembak, mencari ruang untuk penetrasi di sana dari Bintang Timur Surabaya. Sebenarnya tadi tendangan dari Dieginho cukup on target ya, cukup presisi, namun Segar Bangkit dapat gerakan yang cukup cepat, cukup refleks yang baik dari Segar Bangkit untuk melakukan blocking tadi. Galuh. Angkat umpan Anton Cahyo tadi. Lalu serangan balik coba dilakukan. Masih Bintang Timur Surabaya, diintersep saja tadi oleh Felix Fortunata. Lalu sedikit dorongan tadi yang dilakukan oleh Felix Fortunata yang mengakibatkan Rahmana Jati sedikit terjatuh tadi. Bola mati kali ini akan dieksekusi nampaknya oleh Galuh. Akankah Galuh atau Dieginho atau bahkan mungkin Samuel Eko yang akan mengeksekusi. Tentu Galuh sedang mengkalkulasi, hitung-hitung untuk melakukan satu tembakan. Dan juga Segar Bangkit juga memprediksi dan menghitung prediksi datangnya bola. Tentu ini juga dibutuhkan ilmu matematika ya. Secara langsung bagaimana mengakurasi jarak tembakan dan kekuatan dari jarak tertentu. Bersiap Dieginho atau langsung diberikan kepada Galuh di sana. Oh, langsung maksudnya Galuh tadi Dieginho, namun terlepas tadi. Angkat jauh ke depan. Samuel Eko. One on one tadi dengan Adi Suryanto. Ada kesempatan. Masih Radit. Oh, baik sekali. Namun lagi-lagi Dipo Ar-Rahman lepas. Cukup berani untuk mencoba menusuk jantung pertahanan yang memang cukup sulit ya ditembus. Memang sedikit peluang, sedikit ruang. Namun Dipo Ar-Rahman berani mengambil eksekusi, berani mengambil resiko walaupun tipis, walaupun sempit, walaupun kecil peluang, namun tetap dicoba. Tentu ini adalah daya juang, semangat juang karena Radit FC tampil di tanah kelahirannya sendiri yakni di Pontianak. Tentu tidak ingin mengecewakan keluarga dan juga pendukung yang sudah datang di Gor Pangsuma dan juga menyaksikan dari layar kaca. Oh, hampir tadi. Apa yang terjadi pemirsa? Bukan M Iqbal. Oh, tadi M Iqbal sedikit terjatuh tadi, didorong oleh Felix Fortunata tadi. Kembali
Nampaknya Rahmatullah ya yang tadi terjatuh karena akibat dorongan dari sikut kiri dari Felix Fortunata. Ini adalah Iqbal Rahmatullah, pemain kelahiran asli Bogor, berusia 27 tahun. Mari kita bersiap melanjutkan di babak kedua ini. Nampaknya apakah ada sedikit miss? Bukan. Kembali dilanjutkan pertandingan kali ini Bintang Timur Surabaya. Keluar saja. Penetrasi kali ini mencoba pergerakan. Terlalu tinggi tadi satu buah peluang dari Abang Tri Darmawan yang terus mencoba penetrasi. Memang favorit ya, posisi favorit dari Trident FC ini terus mencoba serangan dari sisi kanan. Lebih mayoritas sisi kanan berkali-kali. Nampaknya ini memang satu taktik atau strategi ya yang dilakukan Naim Hamid. Kita time out, rehat sejenak pemirsa. Ini adalah beberapa pendukung yang datang langsung ke Gor Suma di kota Pontianak dengan hashtagnya awet datang kami sambut. Jadi adalah sapaan bagi warga pendatang sapaan dari warga Pontianak untuk warga pendatang yang datang langsung ke kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat. Kalau di Filipina kita mengenal Mabuhay. Kalau di Kalimantan di Barat, di Pontianak kita mengenal awak datang kami sambut yang artinya we welcome you. Atau kami selalu menyambutmu. Radit FC kali ini lepas saja. Terus bertubi-tubi mencoba serangan di sisa waktu kurang lebih 3 menit ini. Nampaknya dengan masuknya Dieginho dan juga Galo juga dapat menambah daya defensif sekaligus agresif serangan bagi Bintang Timur Surabaya. Kembali Anton Cahyo, Juniansyah, Anton Cahyo, sisi kanan kali ini, Radit lepas saja. Mudah saja bagi Anton Cahyo untuk intercept tadi. Tadi cukup baik sebenarnya peluang yang didapat Dieginho, namun dengan reaksi cepat di depan mulut gawang, Anton Cahyo langsung menyelamatkan bola tadi. Juniansyah, sikan mana si Juniansyah, dijaga, diintercept saja, mudah hilang bola kalau Juniansyah ada di sisi kiri. Berapa kali Juniansyah cukup dan teman-teman di Radit FC cukup kesulitan ketika menyerang dari sisi kiri. Beberapa kali lebih sering hilang bola. Jadi memang itu adalah fokus dari Coach Naim Hamid yang terus memberikan arahan untuk jangan sampai hilang bola. Tetap fokus, jangan berbahaya, kesempatan 1-2, lepas saja. Yo Pangestu tadi di depan mulut gawang. Rizal Mustafa, Rizal, Anton Cahyo. Pada sisi kanan, Teku Riki Ramadan, Anton Cahyo. Mustafa, Anton Cahyo, kembali Ramadan, keluar saja.
Juniansyah. Anton Cahyo. Ada Hamdani di sana. Juniansyah terus mencoba penetrasi dengan cukup rata di sana. Diego beberapa kali melakukan sewor pula di tengah lapangan. Anton Cahyo. Anton Cahyo diberikan kepada Rizal Mustafa. Kosong maksudnya, kesal Naim Hamid dari pinggir lapangan. Melihat anak asuhnya yang nampaknya sedikit gregetan pula ya Naim Hamid. Untuk agar anak asuhnya lebih dapat mematuhi arahan dari coach, dari pelatih. Yakni coach Naim Hamid dari pinggir lapangan. Kembali Anton Cahyo. Juniansyah, umpan-umpan kecil. Kosong, maksudnya diberikan kepada Ramadan. Kembali Anton Cahyo. Ramadan. Juniansyah. On target namun mudah saja ditangkap oleh Nazil di sana. Lalu kali ini Yeginho. Sisi kiri. Penetrasi di sana. Lepas saja. Kurang dari 1 menit pemirsa pertandingan menyisakan waktu. Akankah bintang Timur Surabaya apabila kesempatan Mas lepas saja kembali. Anton Cahyo, masih Anton Cahyo. Serangan terakhirkah dari Radit? Lepas Radit FC. Cukup baik tadi dari sisi kiri. Memanfaatkan umpan dari Anton Cahyo. Lagi-lagi tadi gagal dimanfaatkan oleh Rizal Mustafa di sisi kiri. Dan itu adalah serangan terakhir nampaknya dari Radit FC. Di sisa waktu kurang dari 1 menit ini. Nampaknya memang di menit-menit akhir ini stamina dan tenaga memang sudah sedikit jauh lebih terkuras ya. Sudah sisa-sisa tenaga yang dimiliki. Karena memang lebih cepat habis untuk power ketika memang kita menggunakan tenaga dan otak untuk berpikir dan juga bertanding di lapangan. Tentu pasti suasana di lapangan jauh lebih panas, jauh lebih tensi tinggi, namun juga tenaga harus disiasati bagaimana tidak terlalu kelelahan di sana. Juniansyah sisi kanan, Juniansyah kembali ada Ramadan. Juniansyah Ramadan kosong, tembakan Juniansyah lepas, terlalu tinggi tadi. Lagi-lagi kesempatan yang dilakukan oleh Juniansyah sebagai pemuda asli putra daerah Kalimantan Barat yakni Pontianak. Pas kembali Segar. Juniansyah bertubi-tubi serangan dilancarkan. Namun masih cukup sulit pula untuk melakukan sebuah progres di sana. Rizal Mustafa. Boleh penetrasi. Radit FC. Lepas saja. Misalkan detik-detik akhir pemirsa. Akankah Dieginho? Lagi-lagi Dieginho mencoba serangan di menit-menit akhir, di detik-detik akhir dengan saltonya. Sempat ditahan seperti dulu sebelum dikalkulasi menjadi tembakan, namun memang kurang on target tadi. Segar bangkit. Aditya Rashid bersiap, dibayangi pula di sana oleh Rizal Mustafa. Nampaknya Aditya Rashid memberikan umpan kepada Galo atau Dieginho. Galo yang dituju. Dieginho
Lalu kemudian ada Rashid. Dan dengan demikian berakhir sudah di match kedua ini mempertemukan Bintang Timur Surabaya dengan Radit FC Pontianak dengan keunggulan dan juga kemenangan bagi Bintang Timur Surabaya. Nah, dengan kemenangan ini tentu akan memperkokoh posisi Bintang Timur Surabaya dengan keunggulan 2-0 di posisi puncak klasemen. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami segera akan kembali dengan pertandingan yang tidak kalah menegangkan. Salah satu big match, tuan rumah Kancil WHW Pontianak versus Unggul FC Malang. Kami akan segera kembali.